Ini kita lagi di acara pameran seni rupa Jambi yang bertajuk Estetika Urban ya, Estetika Urban. Nah ini suatu ide kreatif mungkin sangat menarik buat masyarakat terutama generasi milenial untuk hadir menyaksikan seni rupa yang ditampilkan ini. Sepertinya banyak sekali kritikan terhadap generasi muda yang sedikit melupakan akar budaya mereka. Untuk pameran hari ini, saya pikir ini suatu lonjakan yang cukup bagus dari seniman yang awalnya di daerah, dia bisa melangkah ke level yang lebih tinggi. Pesan kita, seni rupa ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan cerita ataupun budaya dan segala macam. Jadi pesan saya sebenarnya untuk generasi muda, jangan meninggalkan seni rupa ini untuk ke depannya. Baik, saya Eri Argawan, Kepala Taman Budaya Jambi. Mungkin pada akhir-akhir ini kami coba untuk bangkit kembali gitu dengan generasi-generasi yang memang betul-betul yang boleh dikatakan baru, tapi mereka sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa, saya pikir. Nah, kesempatan inilah yang kami manfaatkan untuk bisa menghadirkan teman-teman sekalian di kancah tingkat nasional seperti pameran galeri-galeri gitu. Kami upayakan supaya hasil dari pameran seni rupa yang diadakan setiap tahun oleh Taman Budaya itu memang betul-betul ada benang merahnya gitu. Kami mencoba memfasilitasi kawan-kawan yang memang dianggap layak dan lolos dari hasil kurasi, dan kami ingin juga setelah ini juga akan Jambi akan hadir di tempat-tempat lain gitu. Jalan berliku menuju Semanggi dihiasi taman kanan dan kiri. Festival seni rupa dibuka hari ini. Semoga membawa hasanah positif. Wah, sore ini luar biasa. Saya dikasih tontonan yang menarik ya, yaitu di pameran teman-teman perupa dari Jambi, pameran di Jakarta, di ruang garasi punya pelukis Kana, seorang sahabat lama. Kenapa menarik sekali pameran kali ini adalah keinginan perupa-perupa daerah dari Jambi ingin menampilkan karya-karyanya di kota besar seperti Jakarta. Mereka pasti membawa harapan-harapan yang luar biasa dari karyanya, dari apa yang mereka sajikan. Dan yang menarik, tokoh adat, pejabat Pemda Provinsi Jambi, semua pada datang, sampai kepala Taman Budaya juga pada datang. Artinya perkembangan seni rupa atau perupa Jambi punya harapan besar ke depan karena sudah didukung oleh pihak pemerintah, ya kan. Tinggal senimannya nih. Kalau senimannya bersemangat juga, wah pasti keren, ya kan. Kalau saya sih seneng saja. Memang saya datang dari Jambi juga, sudah lama tinggal di Jakarta. Juga pekerja seni, jadi kalau saya tiap hari bergelut dengan kesenian, saya berharap teman-teman di daerah juga tiap hari bergelut dengan kesenian. Karena itu kan pilihan. Kalau sudah pilih ya kerjakan aja, ya kan. Persoalan orang mau lihat atau enggak, kalau kita continue pasti dilirik orang. Saya kira gitu aja ya. Jadi pameran ini diinisiasi oleh teman-teman Taman Budaya. Jadi pihak Taman Budaya itu membuat sebuah ajang pameran yang
secara tematik di tahun 2003 itu tentang adat yang diambil dari ide-ide lokal. Nah, jadi tentang tradisi-tradisi mereka, adat upacara dan lain sebagainya. Yang akhirnya menghasilkan beberapa karya yang cukup fenomenal, jadi cukup realistik dan cukup simbolik. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi dari ide-ide tentang adat di Jambi. Nah, ketika teman-teman Taman Budaya ingin merepresentasikan karya ini ke Jakarta, idenya akhirnya saya kembangkan ke arah yang lebih luas lagi. Jadi saya membawa teman-teman, idenya itu mengarah pada estetika urban. Jadi estetika ini secara fenomenal seperti yang ada di Jakarta. Jadi apapun fenomena yang berada di Jakarta itulah estetika urban. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di Jakarta, semuanya dari orang-orang daerah. Sama halnya teman-teman yang dari Jambi ini datang ke Jakarta, baik karya-karyanya, ide-idenya itu satu bentuk estetika urbannya, ekspresi-ekspresi urban yang mereka sampaikan melalui karya-karya pilihan, karya-karya yang saya pilih yang mewakili fenomena yang ada di Jakarta. Baik misalnya ada karya yang bersifat tematiknya itu tradisi, ada yang tentang politik, ada yang tentang kisah-kisah yang diambil dari mimpi mereka, harapan-harapan mereka, atau ya ada yang merespon karya-karya Raden Saleh yang bukan Raden Saleh, Basuki Abdullah ya, yang kemudian dia reka ulang untuk menjadikan karya yang sifatnya futuristik. Dan itu sangat menarik sekali. Kemudian ada karya-karya instalasi. Karya instalasinya cukup luar biasa dan sangat eksperimental. Ada karya patung juga dan karya-karya yang model sekarang yang misalnya dia menggunakan teknik digital dengan figur-figur kartun. Nah, karya ini itu kecenderungan anak-anak muda sekarang. Jadi pameran yang ada di sini itu merepresentasikan tema-tema yang lalu, yang lama, yang sekarang dan di masa depan. Jadi cukup beragam tema-tematik karyanya karena ide-ide mereka saya kira cukup liar. Untuk proses berkaryanya itu saya mikirin konsepnya itu kurang lebih udah setengah tahun, tapi baru dikerjain pas tahun lalu ketika ada open call. Ketika ada open call tuh saya coba bikin kan dengan deadline yang 1 bulan itu saya kerjanya prosesnya lamanya segitu. Waduh, seneng banget, banyak insight, terutama ketemu sama orang-orang yang emang terlibat di sini itu banyak banget ilmu yang didapat. Terus terutama buat Mas Maye itu banyak banget sih insight yang didapat dari beliau, terus ilmu-ilmu yang bisa diterapin ke depannya, terus juga supportnya yang luar biasa. Medianya itu saya pakai kain kanvas terus di bordir manual, tapi mesin manual. Oke. Nah, terus pakai nge-patch juga, dikasih patch kain kayak gini nih, ini dijahit juga di situ, terus pakai payet. Tercetus ide ini tuh sebenarnya emang basicnya itu suka bikin outline. Oke. Terus kebetulan ada mesin jahit nenek di rumah, mesin bordir. Jadi mesin bordir itu umurnya udah 40 tahun. Oke. Terus pas dicoba dihidupin tuh emang ternyata masih hidup, tapi emang ada masalah lah gitu. Terus coba baikin, ngalir aja gitu. Coba kan waktu bikin sketchnya itu kepikirannya cuma buat dilukis aja. Terus ada mesin itu dicoba aja di sini karena emang kebetulan waktu itu juga lagi belajar jahit. Jadi iseng-iseng dengan konsep yang emang udah dipikirin sebelumnya dengan media yang baru. Jadi waktu itu ngerjainnya semangat sih. Ternyata menyenangkan. Ini ada hubungannya juga sama seed sih, sama biji yang dipakai buat bertani. Oke. Jadi tuh di Jambi tuh ada
tradisi ketika orang-orang panen. Nah, itu nanti ada tari-tariannya. Setelah itu ada kayak selamatannya juga gitu. Tradisi itu tuh dibawa sama orang-orang yang terpilih gitu. Sampai sekarang. Ya, di sini saya mulai berkarya mulai di tahun 2019 hingga sekarang. Proses berkarya saya ya sudah dimulai sejak lama. Ya, tapi yang aktif sekali itu pas tahun 2019 hingga sekarang itu. Ya, itu lumayan. Kebetulan saya sendiri sudah punya sanggar seni dan alhamdulillah kami memiliki anak didik sekitar 40 murid yang kami bina supaya insya Allah menjadi pelukis juga. Di sanggar seni kami itu banyak juga semi komunitas kami buat karena di situ tergabung juga teman-teman pelukis perupa-perupa lain maupun dari kriya, kaligrafi ataupun lukisan itu banyak. Hingga kami menciptakan sebuah komunitas yang bernama Sanggar Seni Anak Betuah. Ya.